untuk hal begini kan harusnya Gen Z ya yang maju ya, karena mereka kan lebih tahu dan lebih detail lah tentang di dunia teknologi. Tapi di lain sisi untuk para kaum orang tua pasti untuk kepercayaan ke anaknya itu masalahnya setengah. Jadi sebenarnya sih juga serba salah nih di dunia yang kayak gini nih. Benar nggak sih kalian? Ya benar banget. Karena nggak semua orang itu paham teknologi ya. Teknologi ya, nggak semua orang paham ya. Apa tadi? Jadi gini loh. Jadi contoh nih, misalkan kayak ada sebuah video AI gitu tentang artis yang kena kasus gimana. Terus orang tua kalian tuh nunjukin nih ke kalian nih. Kalian tahu itu bahwa videonya AI ya, tau lah kalau AI gimana, entah jarinya, entah gimana, entah proporsionalnya beda gitu. Tapi ntar kalian jelasin ke orang tua kalian tuh pasti orang tua kalian kayak enggak kok ini begini pasti begitu orang tua kalian, kecuali kalian bikin AI yang sama sesuai kayak gitu baru orang tua kalian percaya. Sebenarnya balik lagi ke orang tua kalian yang emang biasa deket sama anaknya apa enggak gitu. Tapi kalau emang nggak biasa dekat ya udah, terkadang menerima informasi kayak gitu mentah-mentah. Iya, ini masalahnya di orang tua sih. Hujan nih berisik nih. Tes. Ada suara gak? Halo? Iya, kedengeran banget kok suara sengnya. Ya, jadi tadi tuh Bang Maiti bilang ya persiapan pendapat kita tentang AI dan persiapan kita untuk menghadapi AI kan. Ya hanya gitu kan tadi. Nah, kalau ya menurut aku sendiri AI itu sangat membantu ya, tapi ini tuh tergantung kita sendiri cara gunanya gimana. Kita tuh jangan sampai ketergantungan sama AI. Kalau kita bijak dalam menggunakan AI, pastinya ini tuh membantu banget mempermudah kita untuk hidup dan enggak hidup. Pokoknya mempermudah untuk kita melakukan tugas dari dosen. Nah, terus juga tadi tuh Bang Bang siapa sih tadi tuh Bang Max bilang ya ada banyaknya penipuan AI yang kayak pakai muka artis gitu. Nah itu tuh menurut aku tuh kita tuh harus perbanyak literasi digital. Nah, terus kita tuh juga harus ngasih tahu ke orang tua walaupun orang tua kita ngeyel, kita tuh harus benar-benar ngeyakinin bahwa itu tuh AI gitu. Kita tuh harus benar-benar buka matanya. Kita tuh harus bantu rakyat Indonesia itu jadi maju lah gitu. Jadi ada prosesnya tuh. Jangan regres, jangan kita malah menjadi kemunduran gitu. Kayak orang-orang tuh yang lebih percaya mitos atau tentang setan gitulah. Nah, itu tuh kita tuh harus sadarin lah gitu. Kita tuh harus bantu, kita tuh harus cerahin pikirannya. Nah, terus Boleh juga sebentar nggak? cara boleh. Jadi Apa? gini bro, tadi ada statement lu yang bilang kayak ngebantu kita buat belajar. Justru menurut gue itu kemunduran dah. Karena gini loh, kalau mungkin lu angkatan tahun 2020 ke bawah, itu kita kan benar-benar manually, benar-benar book ya. Apapun itu di buku. Contoh kayak ada soal ujian, contoh ya. Ini kayak buat SMP atau SMA gitu. Rata-rata kan kita kayak mau nyari jawaban pasti di buku, apa-apa di buku gitu. Jadi kita ada usaha buat ngebet dulu, terus kita baca beberapa materi gitu. Nah, tapi dengan adanya kayak gini, contoh kayak ada Google, terus dengan adanya AI, justru itu malah membuat kita malah kolot loh, serius loh. Malah bikin kayak otak malas mikir, malas berusaha cuy, serius dah. Nah, ya ini aku boleh jawab gak? Bentar, satu. Ini pertanyaan juga. Nah, tadi kan aku udah bilang itu tergantung kita pemakaiannya. Kita aku sendiri kalau belajar dibantu AI. Terus juga memang banyak materi yang banyak di buku. Nah, aku tuh belajarnya gini. Jadi kita tuh fotoin bukunya, fotoin rangkuman atau catatan yang banyak banget. Nah itu kan banyak banget ya. Gak mungkin kita tuh selesai satu hari atau beberapa jam baca. Nah, kita tuh bantu sama AI kasih sumari atau rangkumannya. Nah, terus kita tuh harus pahamin, jangan dihafalin. Nah, kalau kita tuh masih kebingungan, kita tuh bisa tanya jawab sama AI. Nah, kalau dirasa materinya itu nggak lengkap nih atau kita tuh nggak yakin sama AI, kita tuh research banyak kok web atau apa sih namanya tuh lupa gua, pokoknya web atau yang dari kampus-kampus gitu tuh yang bener gitu. Aku sendiri kalau ulangan terus persiapannya suka memang dibantu AI dan hasilnya memang lumayan membantu banget. Aku sekarang rata-rata rapat juga udah lumayan. Jadi gitu Bang Jumbo, mau jawab gak? Jadi gini, balik lagi ke base orang Indonesia yang mau apa-apa instan ya sebenarnya. Kayak mungkin oke lah kalau misalkan yang pemikirannya maju enak gitu. Dengan itu bisa dimudahkan dengan cara dan teknik mereka yang nggak bikin diri mereka malas. Tapi mostly Indonesia, lu lihat deh. Kalau lu nggak percaya, lu lihat tetangga lu, lihat ade lu. Mereka tuh pasti lebih mager ngebaca, apalagi gen-gen alpha itu. Mereka kayak apapun instan gitu. Kayak gue ngeliat tadi gue belajar dengan
Ini sampingnya soal dari 1 sampai 20, samping kanan itu HP gitu. Pas gue lihat jawab Google, apa nyari pertanyaan Google. Pasti berujungnya pasti begitu Nah. gitu. Karena kenapa? Si pada saat manusia, apapun pengennya yang instan gitu. Nah, aku tadi udah bilang itu Oke, tergantung. Bentar tuh, itu Oke. jawab dulu bentar. Oke, gini. Oke, aku izin ngambil alih Mekti. Tadi kita satu suara dulu, bener kata Bang Mekti. Kita biarkan dulu coba Bang San. Abis ini mungkin setelah Bang San ada setelah Bang San mungkin dari teman-teman ada pendapat atau nggak setuju dari pernyataan Bang San atau pendapat Bang San, kalian bisa bukan sanggah sih, kalian bisa memberikan pendapat kalian sesuai dengan opini kalian, dan itu biar Nah, ya semuanya betul. itu kita bebas. Kita di sini adalah satu suara, bebas berekspresi dan bebas berpendapat, tidak seperti di Nah, ya betul. di kayak sebelah yang baru diangkat jadi pahlawan ya teman-teman. Oke. Ya, oke. Jadi tadi tuh boleh diulang nggak pertanyaannya? Oh ya, maaf. Oke, aku mau minta Bang Jumbo ulang pertanyaannya dong. Halo Bang Jumbo, tadi Mana nih yang tentang AI masalah pelajaran nih? Apa yang mana nih? oh jadi itu AI tentang pelajaran ya? Ya. Oh ya, aku udah tahu. Tadi tuh Bang Jumbo tuh bilang kalau banyak mostly dari orang Indonesia tuh terlalu banyak menggunakan AI. Itu seperti kayak di kiri itu contoh soal, terus kita sebelahnya tuh AI atau HP. Nah, terus jarang literasi atau minim literasi. Nah, kalau aku sendiri, aku udah bilang ini tuh tergantung pemakaiannya. Nah, terus juga kita tuh tadi aku udah bilang dari awal kita tuh nggak boleh sama ketergantungan sama AI gitu. Kita tuh harus bisa apa ya, harus bisa lebih pintar dari AI lah pokoknya. Jadi kita tuh ini tuh gimana cara kita menggunainnya gitu. Pintar-pintar aja gunainnya. Nggak boleh sampai kita tuh emang benar-benar 100% nggunain AI. Aku kan tadi udah bilang. Terus aku udah bilang kalau pakai AI itu secukupnya aja. Nggak boleh 100% AI. Pasti harus ada dari bukunya atau dari web-web atau dari sumber-sumber lainnya. Jadi kita harus kasih materinya tuh jangan dari AI, pokoknya jadi banyak materinya gitu. Nggak boleh dari AI satu sumber aja gitu. Boleh tambah apa itu, Bang Jumbo? Jadi gini bro, Oke. ini ada tambahan tuh kayak yang tadi gue bilang berhubungan dengan orang tua. Ini kan antara orang tua dan gen alpha ya jatuhnya. Kalau misalkan gen Z ya mereka bisa ngatur lah. Ini jadi masalah tuh di gen alpha yang rata-rata masih SD, SMP, SMA kan sekarang rata-ratanya. Terkadang tuh orang tuh juga kayak pengen hal yang simple. Hal simple kayak contoh anak nangis, udah kasih HP aja selesai. Balik juga ke mata pelajaran kayak anak nanya dan mostly orang tua kayak yaudahlah Google aja gitu, yaudahlah cari aja gitu, kita juga nemu. Yang jadi masalah juga balik ke orang tua yang ngebatasin anaknya itu, jadi anaknya jadi apa hal simple gitu, usahanya nggak ada malah. Itu yang sebenarnya bukan, kalau di Gen Z gue nggak masalah, yang jadi masalah di Gen Alpha-nya ini. Nah, gini nih. Nah, terus Bang, kalau maaf ya, aku dari gen Alpha, aku masih SMP. Tapi aku masuk ke gen Alpha. Kalau untuk aku sebenarnya kayaknya enggak semuanya kayak gitu. Karena aku ngerasa maybe I use AI for my homework, but I'm not a type like that. Gitu. So maybe not everyone. Oke. Kita lanjut dulu teman-teman buat
Aku lanjut dulu buat teman-teman. Dari tadi kayaknya Kak Sky ini udah nggak sabar untuk berbicara, teman-teman. Kita 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 coba mendengarkan pendapat. Mungkin dari tadi itu pendapat dari pihak bukan pihak laki-laki, Nah, emang dari laki-laki. Mungkin aku ingin mendengar pendapat dari yang perempuan itu seperti apa sih. Setelah Kak Sky, mungkin tadi juga ada Kak Anai juga ingin berpendapat. Udah sempet on mic, tapi belum belum kebagian. Makanya coba deh, ayo kita diskusi bareng. Mungkin itu dulu, Kak Sky. Silakan. ah, ini tadi aku mau ngomong terkait siapa tuh tadi yang bilang kalau misalkan AI itu justru kemunduran kan? Nah, aku nggak setuju. Aku ada pernah baca penelitian. Nah, justru ada perbandingan antara siswa yang menggunakan AI dengan yang tidak, gitu. Dan hasilnya, ya udah jelas kan? Apa ya? Intinya eh, orang apa siswa yang menggunakan AI untuk belajar itu justru lebih bagus gitu sebenarnya. Baca aja banyak tuh di Google. Ini Hadir, hadir. Halo, kotak-kotak jajar genjang. Sebelumnya kenalin saya Ujang. Eh, Sebenarnya aku agak nggak setuju tentang misalkan AI ini suatu kemunduran. Ini suatu kemajuan teknologi yang memang kita harus persiapkan. Kenapa? Siap nggak siap kita harus sudah menjalankan ini. Kita nggak bisa mundur ke belakang buat ngehilangin AI ini. Kita nggak bisa. Kita harus menerima itu. Sebenarnya AI ini lebih ke alat. Kenapa aku bilang alat? Karena ibaratnya gini, aku ibaratin AI ini seperti kayak pisau. Kenapa aku bilang pisau? Karena dia bisa untuk masak, bisa untuk melukai. Kayak misal ada sisi negatif, ada sisi positif. Ini bisa jadi sebuah kemunduran, bisa jadi sebuah kemajuan. Nah, bisa jadi sebuah kemajuan kalau kita gunakannya untuk belajar, berkembang. Belajar juga belajar ya, bukan kayak menciplak, bedain itu. Terus kalau kita gunain ke kemundurannya tuh karena memang ya itu berpikir kita jadi kayak kalau misalkan orang itu malas, dia cuma cuma menjiplak aja, nggak research langsung ke apa namanya, riset lebih dalam gitu. Dia nggak memahaminya, tapi cuman kayak oh ini jawabannya ya udah, oh ini jawabannya ya udah. Kalau misalkan lebih ke gen alpha, ya mereka harusnya bisa, dia lahir di zaman yang memang teknologinya udah canggih. Nah, itu gimana mereka peran lebih benar tadi, peran orang tua lebih penting dari di zaman ini karena ilmu-ilmu parenting dan lain-lain itu harusnya udah berkembang di zaman ini. Makanya kan banyak juga kan sekarang Gen Z yang udah jadi orang tua. Mereka juga lebih paham tentang AI ini, teknologi ini, dan segala apapun itu. Gitu. Jadi ya intinya kalau misalkan itu ya peran orang tua lebih penting di buat Gen Alpha ini. Biar tidak salah, biar dia juga memahami, bukan cuma menjiplak. Itu saja sih sebenarnya. Jadi ini bisa jadi kemajuan atau juga kemunduran, tergantung siapa yang menggunakannya. Oke. Mungkin dari tadi Kak Anai juga ingin berpendapat. Silakan Kak Anai. Masih ada Kak orangnya di sini? Kak Anai. Nggak ada. Sebentar ya, Kak San. Sebentar ya. Kita ngasih izin untuk teman-teman yang kaum intelektual untuk sang Ibu Pertiwi ya. Oke, Kak Apel. Mana Kak Apel? Mungkin Kak Apel juga ingin berpendapat sesuai dengan pendapatnya Kak Apel. aku
Jujur karena aku baru masuk ya aku nggak paham banget intinya AI ini yang diomongin permasalahannya apa sih, ketergantungan kah atau kemunduran teknologi kah atau bagaimana kah? Ada gue. Ya, halo. Gimana ya? Sebenarnya kalau masalah debat tentang AI, diskusi tentang AI itu emang rawan banget buat pro kontra gitu loh, karena emang dampaknya tuh bener-bener punya sisi kelemahannya sendiri karena yang disebut sama Jumbo tadi, dan punya dampak negatifnya juga gitu loh, karena kan kita nggak bisa jauh dari nggak bisa apa ya, nggak bisa ketinggalan zaman juga kan, tapi ya intinya balik lagi ke diri sendiri aja sih gitu, bagaimana caranya kita ngendaliin teknologi, ngendaliin perkembangan zaman supaya kita nggak dikendalikan oleh zaman. Oke. Oh, oke, terima kasih kesempatannya. Jadi aku tadi bicara berdasarkan jurnal yang aku baca ya. Nah ini juga diteliti di univ aku, kayak dibandingin gitu. eh Apa? Maksudnya ini aku tadi bilang dia menggunakan AI tapi nggak sepenuhnya AI. Dia mengkombinasikannya gitu. Dia menggunakan AI tapi tetap dalam porsinya gitu. Ngerti nggak? Nah, apa ya, dalam jurnal itu aku baca sekilas aja juga, intinya garis besarnya itu eh, nilai akademik si yang menggunakan AI, yang mengombinasikannya menggunakan AI itu lebih bagus daripada yang tidak. Itu paham nggak? Gimana tadi San mau nyanggah? Oh, jadi tadinya aku mau jangka, tapi kalau AI plus kombinasi dengan buku atau something atau ya pokoknya kalau ada kombinasinya aku bakal sanggah. Tapi kalau emang kalau kalau full AI aku bakal sanggah, tapi kalau emang ada kombinasi mungkin nggak bakal aku sanggah. Oke, itu aja moderator, aku kembaliin.
aku tadi itu kan konteksnya tuh tanggapan AI sama persiapannya. Nah, kalau menurut aku pribadi persiapan aku menghadapi AI ini dengan mengasah soft skill atau kreativitas kita. Cara kita ya gitu aja dipanggil. Oke, itu ya. Eh, Ya, boleh, boleh, boleh. tes. Ya, aku sendiri pakai AI sama buku untuk belajar dalam keseharian. Nah, bisa dilihat hasil dari semester kemarin juga nilainya lumayan banget. Nah, kalau menurut aku, kenapa bisa menang daripada pakai buku doang sama AI atau kombinasi AI dengan buku? Nah, kalau menurut aku tuh AI itu mempermudah banget, mempermudah kita dalam hal belajar. AI juga bisa searching, terus juga menyimpulkan apa yang kita tanyakan gitu. Jadi misalkan kita tanyakan, apa itu bakso? Nah, pasti AI itu searching dulu dari web satu. Bakso adalah sebuah makanan yang berisi daging. Nah, terus dari web 2, bakso adalah daging yang dicincang dengan tepung. Nah, pasti AI itu kritis banget, pasti bakal dicari sumbernya yang lain-lain. Nah, terus setelah kita dapat simpulan dari AI, nah itu tuh pastinya lebih bagus dan lebih variasi jawabannya tuh. Karena itu tuh hasil simpulan dari banyak web gitu. Sedangkan dari buku tuh itu tuh sebenarnya bagus juga sama, cuman itu tuh lebih panjang gitu, lebih berbelit-belit, lebih panjang banget. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa anak Indonesia itu minim literasi ya, bisa dilihat dari UNESCO mencatat bahwa orang Indonesia tuh tingkat keminatan literasinya tuh hanya 0,001% kalau nggak salah. Itu tuh di mana 1.000 orang dari satu, berarti 1.000 orang cuma satu orang yang suka membaca begitu. Nah, jadi dengan adanya AI itu tuh membantu banget. Itu tuh sebenarnya hasilnya sama aja, cuman lebih dipermudah aja gitu. Tapi aku tuh mau garis bawahi ini tuh gak boleh ketergantungan sama AI gitu. AI itu hanya membantu di waktu yang tertentu aja gitu. Gak boleh semuanya pakai AI. Nanya nama aku siapa pakai AI gak boleh. Pokoknya gak boleh ketergantungan AI. Kita tuh harus membatasi juga begitu. Ngejawab gak? Oke, Bang Jumbo barangkali ada tambahan, Bang Jumbo. Bang Jumbo ada tambahan nggak? Lagi di hal. Oke, aku ingin nambahin Bang Maikti.
itu dari tadi ada yang nanyain nama YouTube-nya apaan. Nah, barangkali bisa nggak usah diketik, barangkali bisa ngomong aja kali. Nah, itu udah tuh. Namanya itu tuh. Oke, mungkin Buset. Mungkin sebelum kita kesimpulan, mungkin dari teman-teman yang ada yang baru join nih, mungkin dari tadi teman-teman itu bingung sebenarnya kita itu dari tadi itu bahas apa aja sih. Terus kayaknya pada pengen lanjut sih, Bill.